Saudara-saudara, kita sekarang berada di Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kojo, Kodia, Madiun. Kita sekarang berada di lokasi kolam pembenihan dan pembesaran milik Bapak Edi Martanto. Untuk selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana beliau mengaplikasikan pupuk NASA di dalam usaha budidaya pembenihan maupun pembesaran lele milik beliau. Sebelum pemasukan induk ke dalam kolam pembenihan, air kira-kira setinggi setengah meter, 50 cm, dicampur dengan pupuk organik cair NASA sebanyak dosisnya 1 tutup. Yang ini berumur kira-kira 15 hari. Ini sudah sekitar seminggu. Tidak saya ganti, tidak saya sirkulasi. Tapi kondisi airnya masih bagus dan ikannya tidak mau nongol. Itu pertanda ikan kondisi air di dalam air bawah itu masih bagus. Kan kita mau mengaplikasikan pakan udang untuk pakarkan lele dengan dosis per kilo 1 cc. Lalu kita semprotkan ke pakan udang. Kita aduk secara merata supaya lebih meresap. Dengan menggunakan pupuk NASA ini siap tabur ke kolam, biasanya pada umur berapa? Itu biasanya sekitar umur 22, 23 sudah bisa ditebar. Sudah tebar ke kolam pembesaran. Dan kalau dulu sebelum saya pakai NASA, itu ukuran 3 itu minimal itu 30 hari. 1 bulan itu baru saya bisa ngasih penyeleksian pertama. Jadi keuntungannya hampir selisih waktunya hampir 1 minggu lebih. Ya, 1 minggu lebih. Kita sudah untung waktu di lokasi pembesaran ikan lele. Nah, ini tahap pembersihan. Pembersihan meliputi pembersihan air, pengangkatan lumpur hitam, dan pengeringan. Karena tadi malam hujan ini airnya penuh. Sebenarnya kemarin sudah kering. Ini sudah 1 hari kering. Hitam kemarin yang kami angkat itu seperti yang ada di bawah ini. Ini sangat beracun. Mengangkat lumpur hitam dari kolam itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti virus, racun, dan segala macam yang merugikan ikan lele. Saya menjalankan usaha ini dengan mengacu aturan-aturan atau yang dianjurkan oleh NASA seperti tahap-tahap budidaya dan aplikasi piston. Itu semua sudah ada di sini, termasuk pemasukan air, tebar benih, program pakan ikan, sampai dosis-dosisnya itu ada semua di dalam sini. Jadi saya mengacu untuk memakai buku ini untuk menjalankan usaha saya. Walaupun buku ini untuk dianjurkan untuk udang, tapi ternyata cocok juga untuk ikan lele. Terapi kolam saya menggunakan tambak organik Nusantara. Ini untuk membantu menghilangkan racun-racun, virus, dan akan membantu pakan alami ikan, yaitu plankton. Nah, caranya ini kira-kira 7 gram kita campur dengan air. Ini untuk kolam kira-kira 10 kali 10 meter. Kita aduk sampai merata. Sekarang kita masukkan ke dalam tangki yang kita sudah isi air penuh. Kita nyemprot dalam keadaan
kondisi kolam kering, tapi berhubung tadi malam hujan tidak apa-apa. Tapi sebelumnya kita sudah bersihkan lumpur hitam dan kita akan menyemprotkan campuran ton ke dalam kolam. Semua tepian kolam dan juga dasar kolam ini sebaiknya disemprot dengan ton, dan yang paling ideal memang harusnya ini pada kondisi air yang mencek-mencek atau sudah dikuras airnya. Saya menggunakan ton dengan cara disemprotkan. Nah, sekarang kita saya terapi air ini dengan cara disiramkan saja sudah cukup. Dengan dosis 1 bibit air 1 cc. Dan ini sudah saya campur ton air berwarna hitam kecoklatan. Kita aduk-aduk supaya larut. Saya sekarang berada di lokasi pembesaran ikan lele yang sudah berumur 20 hari. Dengan terapi ton sudah 2 kali. Nah, dengan hasil warna air kolam berubah seperti lumut. Nah, ini tandanya kualitas air sangat bagus sekali, dan ini mempertandakan banyak plankton tumbuh di dalam kolam. Sekarang kita akan melihat kondisi ikan dengan menggunakan terapi ton. Dengan cara kita mengasih makan. Ini tadi sudah dikasih makan sekitar jam 7. Sekarang kira-kira jam 12, jam 11. Saya kasih makan lagi. Ternyata ikan sangat rapuh. Dulu sebelum menggunakan ton, ikan umur sekian, umur 2 minggu ini tidak bisa seperti ini. Sebelum saya menggunakan terapi ton, itu saya menebar benih dari 0 sampai dengan panen itu hampir kira-kira 10 minggu atau 2 bulan 2 minggu. Itu dengan isi 5.000 saya pakai 15 sak, itu tidak mencapai 5 kuintal. Sekarang saya menggunakan terapi ton. Ini hanya dengan 57 hari saya panen ikan lele. Itu ikan sudah berukuran besar. Jadi 1 kilo itu paling sedikit isinya, paling banyak isinya 8. Itu rata-rata 8, dan ada yang 7, 6, itu banyak sekali. Jadi saya kesimpulannya dengan menggunakan ton, saya bisa memanen jauh sebelum 2 bulan. Itu sudah mendapatkan ukuran yang diinginkan pasar. Ini ukuran ikan yang saya panen 57 hari. Ciri-ciri ikan yang memakai terapi ton, dagingnya padat, keras, dan tidak mengalami penyusutan. Jadi lemaknya sangat sedikit sekali. Jika digoreng tidak mimpes. Kepalanya tidak besar. Nah, badan di bawah kepala ini yang besar. Saudara-saudara, sekarang kita kembali ke kolam Bapak Edi Martanto untuk melihat perkembangan lele beliau yang pada 40 hari yang lalu kita ambil gambarnya. Inilah keadaan kolam setelah usia 40 hari. Ikan pada usia kasih makan, Pak. 40 hari ini akan dikasih makan oleh Pak Edi. Kita lihat perkembangannya. Bisa kita saksikan populasi ikan tetap padat dengan perkembangan ukuran yang sangat memuaskan. Jika kita lihat kondisi airnya, bahwa air berwarna hijau, ini menandakan bahwa pertumbuhan plankton di sini sangat bagus. Inilah yang mendukung, antara lain memberikan dukungan yang kuat pada perkembangan ikan lele di sini. Ini ikan ukuran 12
Tiap kilogram terisi 12 ekor dan akan dipertahankan nanti kurang lebih 5 hari lagi untuk mencapai ukuran 10. Dan kualitas daging lele di sini ini sudah memadai untuk bahan baku pembuatan abon daging lele. Nah, pembuatan abon daging lele ini diperlukan lele dengan kualitas daging yang baik dengan kadar lemak yang rendah. Ya pemirsa, kita akan melihat mengambil sampling, kita melihat Ya, ini contoh ikan lele yang siap dipanen, tapi tinggal menunggu waktu. Dan untuk mencapai ukuran yang untuk bahan baku abon itu harus ikan lele yang ukuran besar seperti ini. Kira-kira berisi 1 kilo 10 yang seperti ini. Nah, sekian ini 12 hingga 14. ini umur berapa hari ini? Ini umur 40 sampai 45 hari. Umur 45 hari sudah besar ini ya? Nah, iya. Dulu enggak pernah, dulu 2 bulan setengah sampai 3 bulan baru bisa mencapai ukuran sekian. Ya. Kolamnya diberi perlakuan Ya seperti dulu, terapi ton ini cuma 2 kali, 3 kali waktu syuting itu dulu, waktu diambil gambarnya itu 3 kali. Sampai sekarang baru 3 kali. Total berapa sendok ini untuk pemberian apa? 15. Ini Total 15 sendok. 15 sendok ya. Jadi kurang lebih 15 hari sekali dikasih ton. Ya, 10 hari saya. 10 hari sekali dikasih ton. Masing-masing pemberian kurang lebih 5 sendok berarti. Iya, 5 sendok. Nah, kolamnya lebih besar. Bisa kita juga akan melihat kolam lagi pada di desa Sebadan dengan lokasi yang lainnya yang telah menggunakan pupuk ton dan pupuk nasa. Ya, ini adalah ikan lele yang berumur 2 bulan dengan waktu tebar dengan ukuran 23 dan sekarang sudah berumur sekitar 60 hari. Anda bisa melihat ya, ini ukurannya sudah cukup besar. Ini kurang lebih 1 kilo berisi 8. Jadi untuk ukuran konsumsi ini sudah terlalu besar. Jadi ini memang dikhususkan untuk konsumsi kemancingan ikan. Ya, dan juga pembuatan abon lele. Jadi para pemirsa, terutama juga para petani lele atau pembesaran lele, teknologi ton dan nasa ini bisa Anda gunakan untuk meningkatkan penghasilan dari budidaya ikan lele di tempat Anda masing-masing. Demikian pemirsa hasil wawancara kami dengan Bapak Edi Martanto yang telah sukses di dalam budidaya ikan lele. Bersama-sama menuju masa depan yang lebih baik.